Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya like dan subscribe-nya. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Pernahkah kamu berpikir mengapa kita mengeluarkan keringat? Apakah ada zat lain yang kita keluarkan? Bagaimana proses pengeluaran zat tersebut? Yuk kita pelajari bersama. 3 istilah pengeluaran, diantaranya ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Sekresi merupakan proses pengeluaran zat hasil metabolisme berupa enzim dan hormon. Defekasi merupakan proses pengeluaran zat sisa pencernaan makanan yang tidak terserap oleh usus. Berikut adalah alat atau organ ekskresi manusia, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Yang pertama adalah ginjal. Manusia memiliki 2 ginjal yang terletak di rongga perut bagian kanan dan kiri, tepatnya di tulang pinggang. Dan ginjal biasanya berwarna merah karena banyak sekali darah yang masuk ke dalam ginjal. 3 bagian penting dalam ginjal adalah kulit atau korteks ginjal, sumsum atau medula ginjal, dan juga pelvis atau rongga ginjal. Ginjal merupakan organ yang fungsinya sebagai pembentuk urin. 3 tahapan pembentukan urin, yaitu filtrasi atau penyaringan. Filtrasi merupakan tahap pertama dalam terbentuknya urin dalam tubuh. Pada proses ini, darah akan mengalir pada glomerulus dan akan menuju ke Malpighi. Kemudian, penyaringan akan menghasilkan urin primer yang masih mengandung air, glukosa, garam, dan juga urea. Setelah itu akan dilanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Jadi, proses ini urin yang tersimpan pada symphobiomen akan dialirkan ke saluran pengumpul. Pada tahap ini, tidak semua zat sisa metabolisme akan dibuang, karena reabsorpsi sendiri artinya adalah penyerapan kembali. Jadi zat yang masih berguna seperti glukosa, asam amino, maupun garam akan kembali diserap oleh tubulus proksimal dan juga lengkung Henle. Makanya hasilnya akan menghasilkan urin sekunder yang menghasilkan urea tinggi. Tahap ketiga adalah augmentasi atau pengeluaran zat. Pada tahap ini, urin sekunder yang dihasilkan dari reabsorpsi tadi akan dialirkan ke tubulus contortus distal melalui pembuluh kapiler darah. Tujuannya untuk membuang zat yang tidak baik dalam tubuh. Zat ini bisa disebut dengan urin sesungguhnya, dan zat yang tidak baik dalam tubuh inilah yang disebut urin yang nantinya akan berkumpul di saluran pengumpul. Setelah berada di saluran pengumpul, urin akan mengalir ke ureter dan kandung kemih, kemudian dikeluarkan dari tubuh. Oke, yang kedua adalah kulit. Struktur dan fungsi kulit. Kulit terdiri atas 2 bagian utama, yaitu epidermis atau kulit ari dan dermis atau kulit jangat. Untuk lapisan epidermis atau kulit ari tidak memiliki pembuluh darah maupun serabut saraf. Sedangkan lapisan dermis atau kulit jangat, di sana terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf kelenjar minyak, dan juga kelenjar keringat. Jadi, fungsi kulit adalah sebagai pembentukan dan pengeluaran keringat. Struktur dan fungsi paru-paru. Selain sebagai organ pernafasan, ternyata paru-paru juga sebagai alat ekskresi, di mana dia menghasilkan karbon dioksida dan juga uap air sebagai hasil dari proses pernafasan. Organ ekskresi berikutnya adalah hati. Hati selain berperan dalam sistem pencernaan, juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah.
Bilirubin selanjutnya dikeluarkan bersama getah empedu. Getah empedu dikeluarkan ke usus 12 jari, kemudian menuju ke usus besar. Di dalam usus besar, bilirubin diubah menjadi urobilinogen. Dari pembahasan tadi, kita dapat ambil kesimpulan yang pertama, sistem ekskresi merupakan kemampuan menjaga keseimbangan tubuh dengan cara membuang zat sisa metabolisme. 2. Organ sistem ekskresi adalah ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. 3. Ginjal mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan air, hati mengeluarkan zat warna empedu. Berikut adalah gambar dari bagian-bagian ginjal. Silahkan kalian lengkapi sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan di depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap semangat belajar tanpa kenal lelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.